terkait dengan kesiapan dari SDM PSIPKH sendiri menghadapi tugas dan fungsi yang baru. Kita memang harus switch ya, benar-benar berpindah gitu, bergeser, bukan hanya bergeser tapi berpindah. Kalau dari tadinya kegiatan penelitian dan pengembangan, sekarang kegiatannya lebih banyak ke pelayanan ya, barrier. Bagaimana kita bisa membentengi, tapi membentengi dari produk luar ya, dalam perdagangan itu, tapi dengan standar. Hai Sobat Farmas, kembali lagi bersama Pertanak, perbincangan seputar peternakan. Nah, kemarin kita sudah membahas terkait dengan sejarah mungkin ya, historinya perubahan seperti apa, kemudian tujuan dan urgensinya seperti apa, kemudian kemarin juga kita sudah membahas terkait dengan program-program apa saja yang akan dilakukan oleh PSIPKH menghadapi tugas dan fungsi yang baru ini. Nah, saat ini telah hadir bersama kita Kepala Bagian Tata Usaha dari PSIPKH dan akan membahas terkait dengan kesiapan dari SDM PSIPKH sendiri menghadapi tugas dan fungsi yang baru. Langsung saja, selamat datang Bapak. Selamat datang, selamat pagi. Terima kasih Pak sudah hadir bersama kami di Pertanak. Beliau ini merupakan Kepala Bagian dari Tata Usaha PSIPKH, yaitu Bapak Insinyur Narta MSI, teman-teman. Nah, kira-kira dari pandangan Bapak sendiri untuk perubahan itu seperti apa Pak, kira-kira Pak? Baik, terima kasih Mbak Cahya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam. Saya sebagai yang ditugaskan di tata usaha tentu mengikuti juga dan menyesuaikan dengan perkembangan ya. Jadi dengan perubahan tugas dan fungsi kita ya, dari lembaga yang sebelumnya Litbang penelitian dan pengembangan, sekarang berubah menjadi lembaga yang tugasnya adalah untuk menyusun standar. Oleh karena itu tentu saja dari aspek sumber daya manusia ada perubahan yang sangat signifikan ya. Kalau kemarin tenaga kita yang paling utama yaitu para peneliti, karena memang tugasnya penelitian dan pengembangan. Nah, karena ada ketentuan atau peraturan dari pemerintah untuk integrasi semua penelitian dan pengkajian pengembangan ke Badan Riset dan Inovasi Nasional, dan kemudian ternyata di Kementerian Pertanian dibutuhkan juga, bahkan sangat dibutuhkan ya, sangat diperlukan adanya lembaga yang bertugas untuk melakukan perumusan, penyusunan, penerapan dan harmonisasi standar instrumen pertanian. Dan kita yang semula lembaga penelitian dan pengembangan peternakan, bergesernya juga nggak jauh-jauh dari situ, tapi menjadi lembaga yang tugasnya untuk melakukan perumusan, perencanaan, penerapan, harmonisasi standar instrumen pertanian. Oleh karena itu tentu saja SDM-nya juga diarahkan untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut. Kalau kemarin fokus di penelitian dan pengembangan, kalau sekarang menjadi penyusunan dan penerapan standar. Standar gitu ya Pak. Berarti menurut Bapak urgensi ini tuh sangat penting ya Pak, terjadi perubahan seperti ini, kemudian memang sangat dibutuhkan kita sebagai standarisasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan seperti itu ya Pak. Yeah. Oke, tapi Pak kalau dari segi fasilitas ya, sarana dan prasarana atau mungkin SDM, apakah menurut Bapak itu udah siap Pak? Ya, saya mengikuti itu kalau dari sisi SDM sebagian besar untuk yang peneliti ya kan berpindah ke BRIN. Nah, sebagian kecil yang tetap memilih tinggal di Kementerian Pertanian tentu akan beralih ke jabatan fungsional lain, yaitu yang terkait dengan tugas dan fungsi yang baru. Yang pertama tentu jabatan fungsional analis standarisasi. Nah, ini sudah dilakukan ya beberapa waktu yang lalu atau tahun kemarin ya, untuk para peneliti yang memilih tetap di Kementerian Pertanian telah dialihkan ke jabatan fungsional analis standarisasi sebagian
sebagian lain ke jabatan fungsional yang ada di Kementerian Pertanian. Tapi ada juga satu yang sangat penting juga, yaitu jabatan fungsional analis kebijakan. Karena kita juga menyusun kebijakan untuk penyusunan standar. Sehingga diperlukan juga. Memang sebagian besar penelitinya berpindah sehingga ya tinggal sebagian kecil. Oleh karena itu tentu ke depan kita memerlukan SDM, tambahan SDM ya, untuk mendukung tugas yang baru itu, karena yang beralih masih sangat terbatas ya. Seperti contoh di lingkungan kita di PSI PKH yang analis standarisasi itu malah di Puslitnya hanya satu ya. Ya itu Pak. Anjaknya belum ada analis kebijakannya. Nah, tapi di UPT malah sudah ada ya, sudah ada beberapa di Balai Pengujian Standar Instrumen unggas dan aneka ternak ada, di ruminansia besar ada, ruminansia kecil malah lebih banyak dia, ada 5 ya analis standarisasinya. Tentu ini membuka peluang juga untuk teman-teman yang lain yang belum beralih untuk bisa menyesuaikan dan mengikuti perkembangan, kemudian mengambil peluang untuk menjadi tenaga fungsional yang sangat diperlukan di Kementerian Pertanian. Oke Pak, kan tadi Bapak bilang di PS Paket itu baru ada 1 gitu ya Pak. Nah itu tuh kira-kira langkahnya tuh gimana Pak untuk kita misalkan ayo dong pindah, misalkan teman-teman kita yang mungkin tidak tertarik atau gimana gitu kan. Tapi kan karena kita perlu gitu Pak. Ya saya sebagai pengelola kepegawaian ya tentu menawarkan kalau ada dari teman-teman terutama dari lingkup kita ya. Seperti ini arahannya Pak Kepala Badan juga, Pak Sesba juga, Pak Kapus, kita sangat welcome kalau ada tenaga atau ada SDM yang dari UPT Litbang, bahkan bukan UPT ex Litbang ya, UPT Kementerian Pertanian juga kita sangat welcome kalau ada yang ingin berkarir di bidang penyusunan dan penerapan standar instrumen peternakan dan kesehatan hewan. Nah kemudian yang kedua juga kita tentu mengusulkan ya di formasi kalau nanti ada pengangkatan atau penerimaan, kita akan mengusulkan tentu untuk jabatan-jabatan tersebut ya. Yang jelas sekarang ASTA atau analis standarisasi untuk di Puslitnya atau untuk di pusat untuk di pusat itu masih terbuka. Kemudian juga analis kebijakannya juga belum ada. Nah kalau ada teman-teman yang tentu sesuai dengan kualifikasi ya, kualifikasinya memenuhi, kita sangat mendorong untuk bisa beralih ke jabatan fungsional itu dan melaksanakan tugas yang baru kita. Tapi kira-kira Pak, dari sekian teman-teman kita yang di PSI PKH ini sekarang saat ini gitu, kira-kira ada nggak Pak, banyak nggak kira-kira yang memenuhi minimal standar yang basic gitu, kira-kira ada nggak kira-kira? Banyak sih mungkin enggak ya, tapi ada pasti menurut saya. Jadi ada yang jelas karena itu kan keahlian ya, berarti harus sarjana ya. Kalau yang belum sarjana bisa sekolah dulu, nanti kalau sudah sarjana bisa ikut juga. Kalau yang sudah sarjana itu sesuai dengan kualifikasi bisa mengikuti nanti uji kompetensi berikutnya, bisa mengisi formasi yang kita siapkan. Tapi tadi Pak kalau di UPT itu berarti sudah siap, sudah lengkap gitu atau memang perlu juga gitu Pak? Kalau di UPT kita ya, saya kira sudah cukup itu, terutama kalau yang di ruminansia besar dan ruminansia kecil ya. Mungkin di unggas dan aneka ternak yang masih perlu ditambah ya, karena baru ada 2 atau 3 ya di situ ya. Tapi sebetulnya didukung juga oleh fungsional yang lain ya. Fungsional yang lain itu kan di Kementerian Pertanian ada juga yang tugas dan fungsinya itu bisa mendukung juga tugas untuk standarisasi, yaitu misalnya pengawas mutu hasil pertanian. Kalau kita di peternakan tentu ada pengawas bibit ternak, ada pengawas mutu pakan, itu semua juga mendukung ke situ. Hanya mungkin tinggal nanti menyesuaikan dengan rincian tugas masing-masing. Tapi berarti akan kita masih memerlukan gitu ya Pak, entah mungkin dari internal atau mungkin kita nanti pengajuan untuk dari eksternal seperti itu ya Pak ya. Pak, kira-kira kalau misalkan dari SDM itu apa ya Pak, keahlian satu aja yang kunci gitu gitu Pak. Silakan Pak. Yang jelas kalau sesuai tugas dan fungsi kita adalah di peternakan ya. Jadi tentu berarti sarjana peternakan gitu Pak. Peternakan atau
kemudian juga kesehatan hewan ya, peternakan dan kesehatan hewan. Tapi tentu kita juga mengundang, karena kan kalau aspeknya kalau untuk penyusunan standar itu bukan peternakan saja enggak, tapi kan ada banyak aspeknya ya, dari sosial ekonominya juga bisa berpartisipasi di situ, karena di dalam penyusunan standar itu kan melibatkan banyak pihak ya, ada dari unsur pemerintahnya, ada dari unsur pakarnya atau akademisinya, ada unsur pelaku usahanya, dan ada unsur masyarakat penggunanya, dan itu tidak boleh dominan satu, sehingga ya meskipun kita peternakan dan kesehatan hewan, tapi di komisi teknisnya, namanya komisi teknis ya, yang untuk merumuskan dan menyusun rancangan standar itu diperlukan juga keahlian di bidang-bidang lain. Cuma memang harus penekanannya kita di peternakan dan kesehatan hewan. Oke Pak. Terus Pak, kira-kira saya tuh tadi bingung, kan kalau di UPT itu kita sudah tentu ya, udah jelas gitu, kita akan pengujian pelayanan dan pengujian sampel yang akan diajukan sebagai bahan standarisasi seperti itu ya Pak. Kan kalau di kita sendiri Pak tidak ada gitu fungsi pengujian di sini, tapi kita tetap memerlukan tadi jabatan fungsional, analisis standar sama analisis kebijakan Pak. Itu gimana tuh Pak? Karena kita tugasnya kan menyusun standarnya. Jadi kalau kita menyusun standar itu ya diperlukan analis standarisasi itu ya. Pengujiannya itu kan ada di UPT ya. Nah, kalau di UPT itu perlu untuk pengujiannya ya. Pengujian itu aspeknya adalah penerapan. Kalau kita kan penyusunan standarnya. Nah, di penyusunan standar itulah diperlukan keahlian, yaitu analis standarisasi ya, dan tentu juga karena kita di pusat eselon 2 itu menyusun kebijakan ya, maka diperlukan analis kebijakan. Kalau di UPT ya, itu pengujian itu selain mereka itu penerapan ya, mereka bisa juga menerima pengujian dari para pengguna yang menerapkan standar itu. Oke. Pak, ini menariknya gini Pak. Kita ada analis kebijakan di sini, kemudian kita adalah badan standarisasi seperti itu ya Pak. Itu tuh maksudnya untuk kebijakan dalam penentuan standar, atau beliau-beliau ini adalah menentukan apakah ini diterima atau tidak, atau bagaimana gitu Pak? Kebijakan penentuan standarnya ya, bukan yang diterima atau enggak, tapi kebijakan bagaimana kebijakan kita terkait dengan standar instrumen peternakan dan kesehatan hewan. Karena kalau standar itu kan bicaranya terkait dengan terutama itu terkait dengan peningkatan daya saing kita ya. Bagaimana kita bisa membuat produk-produk kita itu bisa bersaing dengan produk dari luar, sehingga tentu yang akhirnya supaya meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani ya. Sisi yang lainnya bagaimana kita bisa membuat standar sehingga produk-produk yang selama ini masuk dari luar padahal itu sebetulnya substandar, mungkin di negaranya sebetulnya itu kualitas paling bawah, tapi karena kita tidak punya standar untuk bisa sebagai filter ya, maka kita nggak bisa mengelak. Ini kan terkait dengan kebijakan perdagangan dunia ya, yang dibolehkan ya gitu, yaitu untuk sebagai benteng bagi kita ya, untuk melindungi produsen di kita dalam negeri, tapi di sisi lain juga melindungi konsumen dengan yang secara ilmiah ya, makanya dibuat standar. Oke. Berarti nanti SDM dari analis kebijakan ini adalah melihat gitu ya Pak, kira-kira seperti apa standar yang bisa diberlakukan untuk produk-produk yang diajukan gitu ya Pak ya. Oke Pak, tapi kan kita tuh dari penelitian dan pengembangan kembali menjadi badan standarisasi nih. Pasti kan pakarnya dari SDM ini kan tidak untuk standar gitu Pak. Apakah ada program-program misalkan mungkin pelatihan atau kita kerjasama dengan BSN study tour ke sana gitu, melihat atau apa seperti itu Pak? Itu sudah dilakukan ya, yang jelas memang sangat berbeda. Oleh karena itu kita sudah sampaikan kepada teman-teman kita bahwa kita memang harus switch ya, benar-benar berpindah gitu, bergeser, bukan hanya bergeser tapi berpindah. Kalau dari tadinya kegiatan penelitian dan pengembangan, sekarang kegiatannya lebih banyak ke pelayanan ya, pelayanan standar, sehingga harus berubah mindsetnya. Dan itu untuk itu sudah dilakukan pelatihan-pelatihan ya, pelatihan dengan BSN kita sudah
lakukan di tahun kemarin ya. Tahun kemarin sudah sangat intensif ya, sampai pokoknya semua yang tertinggal apa yang memilih di Kementerian Pertanian yang memilih tetap di Kementerian Pertanian dari SDM Litbang Jirap itu sudah dilakukan pelatihan terkait dengan standarisasi dan ya alhamdulillah semua sudah dinyatakan lulus gitu ya. Artinya sudah bisa. Nah kemudian juga kita akan berkoordinasi dengan sekretariat ya untuk pelatihan-pelatihan baru yang diperlukan bagi teman-teman yang akan melaksanakan tugas yang baru ini. Betul, iya sih Pak, pasti harus karena kan kita berubah sekali gitu ya Pak, dengan kita kompetensi kita sebelumnya penelitian dan pengembangan, kemudian kita menjadi badan standarisasi dan itu pasti sangat berbeda gitu Pak. Tapi kira-kira Pak kemungkinan ada gak kita mengirim SDM kita ke lembaga internasional untuk pendidikan seperti itu Pak, secara khususnya secara akademiknya seperti itu Pak? Ya saya kira sesuai kebutuhan ya, kalau di pandang diperlukan, saya kira pasti akan dilakukan dan sudah ditawarkan juga kan oleh para pimpinan kita, Pak Kepala Badan terutama ya, bahwa apa yang diperlukan ya tentu akan difasilitasi. Betul. Tidak tertutup kemungkinan juga kalau teman-teman ini mempunyai sekarang kan sudah sangat terbuka ya, mau browsing sendiri mencari di mana pelatihan-pelatihan yang bisa diikuti. Tapi tentu sekarang lebih didorong lagi untuk yang kalau bisa kan kita standarnya harus mengikuti standar luar negeri juga ya, standar internasional betul, gitu ya. Maka pelatihan-pelatihan internasional itu juga sangat didorong ya. Oleh karena itu kepada teman-teman didorong juga sebagaimana Pak Kapus sampaikan beberapa kesempatan pelatihan-pelatihan yang internasional ya. Nah, jadi tingkatkan kemampuan bahasa Inggrisnya gitu ya. Oh, bahasa Inggris dulu ya Pak. Ya, karena kita selain standar SNI, ISO dan lain sebagainya, kemudian standar kodeks ya, terutama ya, itu kan pertempurannya, namanya persaingannya ya Pak. Bukan persaingannya, ya itu tadi quote-nya kalau saya pertempurannya ya, untuk bisa mengangkat produk kita. Untuk tidak kalah dengan produk yang lain atau menangkal produk luar yang substandar, maka itu levelnya adalah internasional ya. Kalau terutama kodek itu ya, yang kodek itu pertemuannya sebetulnya sangat sering dan itu banyak ke luar negeri. Oleh karena itu yang tertantang ke situ harus memacu dirinya untuk bisa berkomunikasi dengan bahasa internasional. Oke. Makanya saya berpikir kita tidak bisa bermain di domestik saja gitu Pak untuk standar ini gitu. Kita harus juga ke secara global, bagaimana standar yang berlaku di sana, bagaimana standar yang berlaku di pasar internasional nanti sehingga kita bisa masuk ke sana gitu Pak. Kalau kita mainnya di domestik saja sepertinya kurang gitu Pak. Saya kira kalau standar tidak ada yang hanya domestik, kalau namanya udah standar itu ya memang harus internasional. Kalau kita standarnya hanya domestik saja, maka ketika kita mau menembus pasar luar negeri kan nggak bisa, kita harus ikut standar internasional. Karena standar-standar kita itu harus menyesuaikan, itu namanya ada salah satu tusinya ya, salah satu tugasnya itulah melakukan harmonisasi. Harmonisasi itu artinya standar yang kita buat itu harus setara dengan standar internasional. Kalau kebetulan di internasional belum ada, standar kita itu bagaimana diangkat untuk bisa berlaku internasional. Makanya ada analis kebijakan itu ya Pak? Ya itu salah satunya saya kira. Oke. Pak, kira-kira harapan Bapak terhadap SDM kita tuh seperti apa sih Pak? Seperti saya sampaikan tadi ya, saya sangat berharap ini teman-teman ini untuk bisa memacu dirinya ya. Karena sekarang ini tidak boleh, di perdagangan internasional kan tidak boleh menghalangi produk luar masuk tanpa alasan yang jelas. Gitu. Ya alasannya apa? Ya harus standar. Kalau produk luar itu sesuai standar yang ada di kita, berarti kita nggak boleh menutup. Ya harus boleh masuk mereka. Kalau mereka ternyata harganya lebih murah, ya itu disitulah negara. Tapi kalau kita punya standar yang bagus ya, artinya ini mempertimbangkan juga kemampuan dalam negeri ya untuk menghasilkan barang dengan standar itu. Kemudian
barang-barang luar negeri yang substandar itu tentu nggak bisa masuk karena kita punya standar ini. Kalau masuk di sini harus mengikuti Standar gitu ya, harus Pak? sesuai dengan standar. Itu namanya barrier, apa namanya? Bagaimana kita bisa membentengi, tapi membentengi dari produk luar ya, dalam perdagangan itu, tapi dengan standar. Oke, jadi ada alasan dan ada Iya, saintifiknya jelas, seperti itu ya Pak ya. Oke, Bu Dede mungkin sebagai asta pertama di PSIPKH mungkin bisa mengajak teman-temannya dan mungkin bisa sharing gitu ke teman-teman bagaimana nanti asta itu akan apa ya Pak bekerja gitu ya Pak ya. Oke, Pak kira-kira harapan Bapak juga terhadap PSIPKH ini mungkin kan kita sudah berubah nih menjadi badan standarisasi gitu ya Pak ya. Kira-kira secepat apa kita akan kita tuh kan sekarang dari pusat penelitian pengembangan kemudian menjadi standarisasi. Nah kira-kira seberapa lama sih kita akan menjadi badan standarisasi yang kuat gitu? Seberapa lamanya itu harus secepatnya gitu ya. Loh, kalau tidak Kita siap dalam SDM-nya? penyusunan rancangan rancangan standar yang diusulkan ya, penyusunan rencana standar itu sudah banyak sekali yang harus dikerjakan. Oke. Sementara kita masih belum mulai sekarang karena masih terhambat dari sisi penganggaran ya. Transformasi kita itu mungkin dari SDM-nya dan dari substansi udah siap ya, tapi administrasinya ternyata kita masih agak terlambat, sehingga belum bisa ya jalannya belum bisa kenceng kan. Tapi tadi pengen cepat. Nah, padahal itu standar yang harus segera dibuat itu sudah banyak sekali itu. Lebih dari 30 ya kalau nggak salah. Kita kan akan mengampu 3 komisi teknis ya. Satu komisi teknis kesehatan Kesmafet, kesehatan masyarakat veteriner itu nanti memang akan di Balai Besar pengujian instrumen veteriner. Ya. Nah, yang 2 itu akan ada di sini nanti, yaitu komisi teknis untuk pakan dan komisi teknis untuk bibit. Sebetulnya ada satu lagi yang diusulkan, tapi masih diusulkan ya, yaitu kesehatan hewan ya. Nah kalau ada 3 di sini, saya kira sangat berat ya pekerjaannya, dan saya kira ini teman-teman yang pendukung ini juga harus siap ya, yang muda-muda harus disiapkan. Kita akan tentu kita akan bertugas membantu tim komisi teknisnya itu. Kalau anggotanya sendiri kan itu ditetapkan oleh PSN nanti, tapi kan perlu sekretariat ya. Kalau beliau-beliaunya kan pada sangat sibuk ya, itu mengurus bagaimana merumuskan standarnya, tapi memfasilitasinya kan diperlukan sekretariatnya. Nah teman-teman, saya mengajak teman-teman untuk bersiap ya. Kalau ada 3 yang ada di pusat, satu di veteriner, masih ada satu lagi yang kodek tadi itu. Nah, kodek itu juga ada kita nanti. Saya mengajak teman-teman mari untuk segera bersiap ya, terutama tadi ya, semua bicaranya adalah internasional. Jadi kita belajar makin banyak, makin cepat belajar, baca aja tulisan yang atau jurnal-jurnal atau artikel-artikel yang berbahasa Inggris itu, sehingga membantu kita untuk bisa lebih cepat mengikuti supaya kita bisa bergerak cepat ya. Mudah-mudahan anggarannya nggak terlalu lama lagi ya. Oke, amin. Harapannya mungkin kalau bisa sebulan ini keluar, kita pasti langsung digenjot untuk bergerak cepat. Oke, berarti kalau begitu tadi kan banyak komite gitu ya, kontak gitu. Artinya kita perlu banyak SDM. Ya. Iya. Makanya itu Pak. Ya harus dicukup-cukupkan ya. Kalau namanya sekretariat minimal ya, yang jelas sekretariat itu kan hanya tugasnya itu mengorganisasi bagaimana rapat-rapat itu, rapat teknis dan rapat konsensus ya. Nah, itu berjalan dengan baik sesuai jadwal. Kalau jadwal kan yang menentukan nanti para anggotanya itu kapan mau dibuatnya. Tapi yang jelas kalau usulannya aja sudah banyak, kemudian kita ada tambahan lagi tadi yang kodek, ya teman-teman
nanti akan ada yang ditugasi pasti ya. Minimal di satu komtek itu ya minimal 2 orang gitu ya. Ya kalau nggak ada ya berarti yang 2 orang itu di sini 2, di sana 2, tapi orangnya sama gitu. mari kita berpacu ya. Nah, teman-teman jangan berada di comfort zone aja ya. Nah, sekarang kita tugasnya banyak. Kalau sekarang masih kelihatan pelan itu, ya, begitu nanti Anggaran turun. dipanya jadi pasti langsung diminta, dan kan juga ditantang sebetulnya nih dari Pak Menteri ini apa nih yang segera keluar dari BSIP gitu kan. Nah, apa yang bisa segera keluar dan kelihatan dari BSIP itu. Makanya ya mau nggak mau kita harus bergerak. Semua UK dan UPT kan dituntut untuk mempunyai output yang jelas. Kalau outcome-nya jelas nanti harus daya saing kita harus naik gitu ya. Berarti mungkin bisa kali Pak kalau misalkan di PSIPKH ini mengadakan atau memfasilitasi SDM-nya untuk mungkin improvement bahasa Inggrisnya seperti itu Pak. Bisa kali. Bisa nanti kalau dari dulu ya kalau penganggarannya kan yang untuk pelatihan itu disediakan di sekretariat ya. Nah, tapi kita diminta mengusulkan sebetulnya. Selama kita mengusulkan dengan yang jelas udah jelas acaranya, pesertanya, jelas targetnya, ya insya Allah itu akan kita usulkan ke sekretariat. Oke. Pasti dibiayai. Oke, makanya udah yang jelas teman-teman silakan browsing, kita perlu pelatihan apa gitu. Ya, pelatihan bahasa Inggris tadi. Iya. Boleh juga ya. apalagi ya. Oke Pak, terima kasih tuh udah hadir di sini. Tadi itu sangat kalau saya sih dari kemarin tuh bertanya, emang SDM kita tuh di PSIPKH gitu emang mampu gitu Pak, karena kan kita tahu sendiri kita dari kompetensi kita kemarin apa, kemudian kita menjadi badan standarisasi, kemudian juga SDM-nya tinggal berapa gitu Pak di sini gitu ya Pak. Tapi setelah berbincang dengan Bapak, saya terbuka gitu Pak, ternyata kita bisa dan insya Allah bisa lari ya Pak untuk mengejar menjadi badan standarisasi ini gitu ya Pak ya. Ya satu lagi ya, mungkin ke teman-teman yang selama ini di unsur pendukung ya, itu ya tetap harus mengikuti pekerjaannya apa sih standarisasi. Nah jadi baik yang di di perencanaan, kalau perencanaan mutlak saya harus mengetahui. Tapi yang di kepegawaian, yang di keuangan, yang di kalau kemarin KSPAP ya, nanti namanya apa? KSPHS. Nah itu juga tetap harus mengikuti, apalagi kalau yang penyebar luasan kan. Kalau penyebar luasan harus paham dulu kan bahwa apa yang disebarluaskan, standar kita. Oleh karena itu kita semua harus belajar. Materinya banyak, sudah ada, dan kalau mau browsing juga lebih cepat sekarang. Tapi kalau ada di pelatihan, saya meskipun bukan analis standarisasi ya, kemarin juga ikut juga. Ya kebetulan memang dari dulu saya suka juga yang terkait dengan hal seperti ini. Saya undang semua, kita ajak semua harus paham apa tugas dan fungsi kita, sehingga jalannya bisa bareng, nggak ada yang tertinggal. Oke Pak, terima kasih banyak Pak sudah hadir di kita. Semoga nanti kedepannya kita bisa mengundang Bapak lagi ya Pak. Terima kasih sudah menjelaskan dan membuka pengertian kita terkait dengan kesiapan SDM di PSIPKH gini ya Pak. Di PSIPKH ini. Seperti itu Pak. Terima kasih. Oke, assalamualaikum. Demikian Sobat Farmers perbincangan kita terkait dengan kesiapan kesiapan SDM PSIPKH baik dari kita sebagai pusat maupun UK UPT kita terkait dengan untuk tugas dan fungsi yang baru sebagai badan standarisasi. Semoga kalian bisa tercerahkan, dan mungkin siapapun mungkin ya Pak yang mau kira-kira berkarir di sini, silahkan mungkin untuk mulai belajar dari sekarang. Supaya bisa lancar ke sini gitu ya. Oke, jangan lupa like, comment, and share video ini, dan subscribe juga nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian nggak ketinggalan video-video kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.